ketemu lagi dengan saya, Nika Dek Sutini, dan kali ini saya akan membahas tentang konsep epidemiologi penyakit. Dalam beberapa tahun terakhir, secara global maupun nasional, dilaporkan bahwa terjadi pergeseran epidemiologi penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Artinya apa? Artinya insiden penyakit menular dilaporkan lebih sedikit dibandingkan dengan penyakit tidak menular. Namun saat ini dunia malah dihadapkan pada kondisi yang sebaliknya, di mana saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman kesehatan secara global. Hal ini terjadi karena dalam epidemiologi, frekuensi penyebaran penyakit selalu mengalami perubahan menurut perubahan pada variabel-variabel epidemiologi yang terdiri dari orang atau person, tempat atau place, dan waktu atau time. Mari kita mulai dengan konsep penyakit. Penyakit adalah sebuah keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi dari salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal. Penyakit umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Sedangkan penyakit tidak menular merupakan suatu penyakit yang jika individu melakukan kontak dengan penderita yang tidak sakit, tidak akan menular. Biasanya penyakit tidak menular ini dapat disebabkan oleh faktor genetik dan diikuti dengan gaya hidup yang tidak sehat. Menurut ilmu epidemiologi, suatu penyakit menular dapat muncul akibat interaksi antara tiga unsur. Unsur apakah yang dimaksud? Agen atau penyebab penyakit seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Host atau inang atau penjamu yang merupakan tempat berkembang biaknya agen penyebab penyakit sampai menimbulkan tanda dan gejala. Dan yang terakhir adalah environment atau lingkungan yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Ketiga faktor ini dalam trias epidemiologi terus-menerus dalam keadaan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jika interaksinya seimbang, terciptalah keadaan sehat. Begitu juga jika terjadi gangguan keseimbangan, maka muncullah penyakit. Selanjutnya, bagaimanakah epidemiologi penyakit menular di Indonesia saat ini? Awalnya kasus virus corona dinyatakan sebagai epidemik atau wabah, yang artinya ada penemuan masalah kesehatan pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu atau singkat dengan frekuensi meningkat di luar dugaan. Namun karena method of transmission atau cara penularan penyakit ini melalui droplet atau percikan ludah, ketika bersin maupun batuk, dan saat ini sudah mulai dicurigai termasuk dalam airborne infection, yang menyebabkan penularan penyakit corona ini sangat cepat. Tidak hanya lokal, namun sudah menular secara global ke beberapa negara yang ada di dunia.
Nah, sehingga istilah epidemi atau wabah diganti menjadi pandemi. Nah, sebenarnya penyakit menular itu biasanya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematiannya cukup tinggi. 2. Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan kecacatan, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi. Nah, mengapa ini terjadi atau penularan penyakit infeksi ini berlangsung sangat cepat? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu agen atau penyebab penyakit. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan agen menyebabkan penyakit. Yang pertama, infektivitas adalah kemampuan dari agen penyebab penyakit untuk menyebabkan infeksi pada penjamu yang rentan. Nah, tingkat infektivitas ini dipengaruhi oleh pertama, dosis infeksi yang merujuk pada jumlah virus yang diperlukan agar dapat menyebabkan infeksi. Kedua, muatan virus yang merujuk pada jumlah virus dalam sebuah sampel tes yang diambil dari pasien. Selain infektivitas, patogenesis juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan agen menyebabkan penyakit. Patogenesis adalah kemampuan agen untuk menyebabkan penyakit secara klinis pada penjamu. Faktor lainnya adalah virulensi. Virulensi mengarah pada keparahan penyakit yang diakibatkan agen pada penjamu. Toksisitas mengarah pada kesanggupan agen untuk memproduksi toksin dalam upaya merusak jaringan penjamu. Selain itu, invasitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan agen menyebabkan penyakit. Invasitas adalah kemampuan agen untuk melakukan penetrasi dan menyebar setelah memasuki jaringan penjamu. Dan faktor yang terakhir mempengaruhi kemampuan agen menyebabkan penyakit adalah antigenisitas, yang mengarah pada kesanggupan agen untuk merangsang reaksi imunologis pada penjamu. Selain agen, host dan penjamu sangat berpengaruh terhadap kecepatan penularan infeksi. Host atau penjamu ini merupakan tempat hidup dan berkembang biaknya agen penyebab penyakit yang merupakan inang dan bersifat rentan. Nah, kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya genetik dan status kekebalan tubuh. Penjamu dapat berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Manusia sebagai penjamu mempunyai karakteristik tersendiri dalam menghadapi ancaman penyakit yang bisa berupa eksistensi, merujuk pada kemampuan dari penjamu untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Imunitas merujuk pada kesanggupan penjamu untuk mengembangkan suatu respon imunologis, baik secara alamiah maupun secara non-alamiah. Sehingga tubuh penjamu menjadi kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Selain mempertahankan diri, pada jenis-jenis penyakit tertentu, mekanisme pertahanan tubuh dapat menciptakan kekebalan tersendiri
Misalnya campak. Manusia yang mempunyai kekebalan suhu umur hidup mendapat imunitas yang tinggi setelah terserang campak. Sehingga seusai kena campak sekali, maka akan kebal seumur hidup. Selain eksistensi dan imunitas, infectiveness juga berpengaruh terhadap kemampuan penjamu untuk terjadi tidaknya infeksi, di mana infectiveness ini mengarah pada potensi penjamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, komponen yang terakhir yang mempengaruhi proses infeksi adalah environment atau faktor lingkungan. Environment ini sangat mempengaruhi interaksi antara agen dan penjamu untuk menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, lingkungan yang dimaksud bisa lingkungan internal yang berasal dari tubuh penjamu itu sendiri maupun lingkungan eksternal di luar tubuh penjamu itu sendiri. Contohnya misalnya suhu, iklim, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang konsep penularan penyakit. Infeksi. Infeksi adalah invasi atau masuknya agen atau penyebab penyakit pada jaringan atau cairan tubuh yang selanjutnya menyebabkan munculnya suatu gejala klinis, baik bersifat lokal maupun sistemik. Nah, proses terjadinya infeksi seperti rantai yang saling berkaitan antara berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu agen infeksi, reservoir atau sumber infeksi, portal of exit atau jalan keluar dari penyebab penyakit atau agen, cara penularan, portal of entry atau jalan masuknya agen ke dalam tubuh penjamu yang bersifat rentan. Nah, bagaimana proses infeksi itu terjadi? Infeksi terjadi secara progresif, dan beratnya infeksi pada pasien tergantung dari tingkat infeksi, patogenesitas mikroorganisme, penyebab infeksi, dan kerentanan penjamu. Nah, secara umum proses infeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode inkubasi. Merupakan interval antara masuknya patogen atau penyebab penyakit ke dalam tubuh dan memunculkan gejala pertama. Kemudian ada tahap prodromal. Tahap prodromal merupakan interval dari awitan tanda dan gejala yang bersifat non-spesifik, misalnya seperti myelase atau kelemahan, demam ringan, keletihan, sampai gejala yang bersifat spesifik. Tahap ini mikroorganisme tumbuh dan berkembang biak serta mampu menyebarkan penyakit kepada orang lain. Tahap yang ketiga yaitu tahap sakit, di mana pasien memanifestasi kliniskan tanda dan gejala yang spesifik terhadap jenis infeksi tertentu. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pemulihan. Jadi interval saat munculnya gejala akut infeksi atau lama penyembuhan bergantung pada beratnya infeksi dan keadaan umum dari kesehatan pasien itu sendiri. Dalam konsep penularan penyakit dikenal juga istilah riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit merupakan proses dari perjalanan waktu penyakit pada setiap individu tanpa dilakukan atau menerima intervensi.
Nah, perjalanan ini dimulai dari tahap susceptibility hingga hasil akhir penyakit apakah sehat, cacat, atau mati. Nah, berikut dijelaskan tentang tahapan dari riwayat alamiah penyakit dan pencegahannya. Riwayat penyakit diawali dari keadaan rentan atau susceptible. Kemudian terjadi paparan oleh agen penyebab penyakit, namun gejala penyakit belum muncul. Nah, pada tahap ini disebut dengan tahap subclinical atau preclinical atau pre-symptomatic stage. Ada interaksi antara host atau penjamu dengan agen atau penyebab penyakit, tetapi agen masih di luar tubuh penjamu. Nah, kemudian memasuki masa inkubasi. Nah, ada perbedaan istilah antara penyakit infeksi dan non-infeksi. Jika penyakit infeksi disebut dengan masa inkubasi, sedangkan non-infeksi disebut dengan masa laten atau masa empirical induction. Lama masa inkubasi tergantung pada jenis penyakit. Ada yang cepat, ada yang lama. Pengetahuan inkubasi dapat dipakai untuk identifikasi jenis-jenis penyakitnya. Selanjutnya ada fase klinis atau clinical stage. Nah, fase ini dimulai dari pasien mengalami gejala penyakit yang diakhiri dengan hasil dari penyakit berupa sehat, cacat, atau mati. Faktor host atau penjamu, kecepatan proses penyakit, efikasi perawatan medis, dan ketepatan diagnosis terhadap gejala dapat mempengaruhi hasil akhir penyakit. Nah, salah satu kegunaan pengetahuan tentang perjalanan alamiah penyakit adalah untuk dipakai dalam merumuskan dan melakukan upaya pencegahan. Artinya, dengan mengetahui perjalanan penyakit dari waktu ke waktu, serta perubahan-perubahan yang terjadi di setiap masa atau fase tersebut, dapat dipikirkan upaya-upaya pencegahan apa yang sesuai dan dapat dilakukan sehingga penyakit itu dapat dihambat perkembangannya sehingga tidak menjadi lebih berat atau bahkan dapat disembuhkan. Nah, upaya pencegahan yang dapat dilakukan akan sesuai dengan perjalanan penyakit. Pencegahan penyakit dapat dikategorikan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada primary prevention. Adalah pencegahan pada tahap susceptible. Nah, sebelum patogen atau agen penyebab penyakit menyerang tubuh. Tujuan utamanya adalah mengurangi insiden penyakit pada masyarakat. Nah, contohnya di sini ada program imunisasi. Nah, selanjutnya ada secondary prevention yang merupakan pencegahan pada fase presimptomatis atau subklinis pada orang yang menjadi karier namun tidak menunjukkan gejala. Tujuan utamanya yaitu mengurangi kejadian kegawatan penyakit. Misalnya dilakukan screening pada penyakit kanker. Di samping screening pada secondary prevention juga dilakukan upaya pengobatan. Oke, selanjutnya upaya pencegahan yang terakhir adalah tertiary prevention.
Tertiary prevention merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase klinis atau clinical stage. Nah, pencegahan ini adalah untuk mengurangi keganasan dari penyakit dan pencegahan terhadap terjadinya kecacatan. Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik yang kita bahas kali ini. Ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan dan bisa juga mencari referensi yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan pada akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.